Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Bab 126 sampai dengan bab 130. Bersama Novella Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 126. Pergelangan tangan Fidel Friends bergetar di udara. Gu. Ini, Sekte Gu. Bagaimana mereka tahu berita itu? Mendengar kata-kata ayahnya, Nano Friends juga frustrasi. Ayah, kamu sedang membicarakan misteri di area Miaojiang. Aliansi Master Gu. Mungkinkah mereka melakukannya kali ini? Fidel Friends merenung di telepon selama puluhan detik sebelum menghela nafas. Menurut berita dari bawahan itu, saya hanya bisa menjelaskannya seperti ini. Hei, oleh mereka awasi itu. Fidel Friends melihat meja dan kursi di sebelahnya, merasa sangat kesal, dia tiba-tiba menendang meja dan kursi untuk menghancurkan, pamanmu. Kotak ini dicuri oleh Sekte Gu, dan keluarga Friends dianggap kosong dari uang dan orang. Uang tunai 50 miliar, itulah semua arus kas seluruh keluarga Friends. Dan kotak itu adalah harapan bagi keluarga Friends untuk tumbuh menjadi keluarga Silver. Semua hancur sekarang. Nano Friends sedikit berhati-hati di telepon. Ayah, maaf. Saya pikir itu hanya lelang kotak di Yuncheng, dan segalanya tidak bisa lebih mudah. Tanpa diduga, pada akhirnya, semuanya kacau. Fidel Friends sedikit tenang, menghela nafas dan berkata, ini bukan salahmu, biarkan aku mencari tahu. Siapa yang membocorkan berita itu? Bahkan jika Sekte Gu tahu tentang lelang kotak, tidak mungkin mengatur begitu banyak orang untuk aku kehilangan begitu banyak elit dari keluarga Franceku. Ya, ayah. Nano Friends berhenti, tiba-tiba teringat Adler Wolf, dan buru-buru berkata, ayah, apakah kamu ingat orang yang bersaing denganku di pelelangan? Adler Wolf itu bajingan yang menaikkan harga menjadi 50 miliar, dan kemudian berhenti membelinya. Saya curiga ini adalah konspirasinya. Petik 2. Nano Friends berbicara tiba-tiba, dan segera mengingatkan Fidel Friends, dialah yang bertikai dengan grup Half. Adler Wolf, jika Anda mengatakan itu memang sangat mencurigakan. Runtuhnya grup Half tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah jeda, Fidel Friends melanjutkan, dengan cara ini, jangan bertindak gegabah di Yuncheng. Saya akan segera meminta dukungan Nona Keiko, datang dan selidiki dengan Anda, periksa dengan seksama. Biarkan saya mencari tahu Adler Wolf ini. Pertama-tama, dia membunuh grup Half, menaikkan harga kotak, dan menipu keluarga Friends sebesar 50 miliar, dan akhirnya bergabung dengan Sekte Gu untuk merebut kotak itu. Semakin banyak Fidel Friends menghubungkan hal-hal sebelum dan sesudah, semakin dia merasa bahwa kalimat itu benar. Sekarang hanya ada bukti. Selama dapat dibuktikan bahwa Adler Wolf diam-diam melakukan trik, keluarga Friends akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Adler Wolf bahkan dengan bantuan kekuatan Nona Huisi. Ketika Adler Wolf kembali ke rumah, Lucio Zhou mengenakan celemek dan mengeluarkan sepanci benda hitam dari dapur, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mencicipinya, lalu meludahkannya ke tempat sampah, dan kemudian seluruh piring semua hitam. Ketika Lucio Zhou mendongak, dia kebetulan melihat Adler Wolf berdiri di dekat pintu, wajahnya memerah, dan dia sedikit kewalahan untuk sementara waktu, suamiku. Aku. Adler Wolf tersenyum lembut, maju 2 langkah, menuju tempat sampah melihat. Benda-benda gelap dan hangus di dalamnya tampak seperti paprika hijau dan daging tanpa lemak. Jadi, Lucio Zhou memasak untuk dirinya sendiri. Lucio Zhou adalah satu-satunya anak perempuan dari keluarga Zhou. Dia belum pernah ke dapur sejak dia masih kecil. Dia bahkan tidak tahu apakah harus mendahulukan minyak atau garam dalam masakan, tapi sekarang dia memasak untuk dirinya sendiri. Tempat yang lembut di hati Adler Wolf sangat tersentuh. Selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki keluhan atau penyesalan dalam keluarga Zhou. Ternyata bahkan es batu pun akan meleleh. Istri yang dia lindungi sangat berharga. Istri, gadis bodoh, mengapa kamu harus melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Serahkan saja padaku. Adler Wolf dengan lembut memeluk Lucio Zhou di lengannya, mencium dahi Lucio Zhou, dan kemudian mengambil piringnya. Siap untuk pergi ke dapur. Tapi Lucio Zhou tiba-tiba memeluk Adler Wolf dari belakang,
Suamiku, maafkan aku. Apa aku bodoh? Aku hanya ingin memasakkanmu makanan dan melakukan tugasku sebagai istri. Tapi aku tidak bisa melakukannya dengan baik, aku masih memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Lucioso benar-benar menyalahkan dirinya sendiri selama bertahun-tahun, meskipun Adler Wolf adalah suami nominal Lucioso. Tapi sikap Lucioso terhadap Adler Wolf tidak pernah asin atau hambar. Meskipun tidak bisa disebut penghinaan atau menginjak-injak, itu tidak pernah memberi Adler Wolf wajah yang baik. Bodoh. Bagaimana istri Adler Wolf saya bisa bodoh? Jika dia bodoh, bisakah dia mengelola perusahaan dengan beberapa ratus juta aset? Bagaimana dia bisa memimpin grup Zoo dengan baik? Adler Wolf mengulurkan tangan dan menggaruk hidung Lucioso. Dia berbalik dan memasuki dapur, dengan cepat membersihkan medan perang yang ditinggalkan oleh Lucioso, dan mulai memasak lagi. Suara denting. Lucioso berdiri di pintu dapur, memperhatikan gerakan Adler Wolf yang familiar, dan pikirannya sedikit linglung untuk sementara waktu. Apakah ini benar-benar suaminya? Sejak Adler Wolf berusia 15 tahun, dia dibawa oleh kakeknya. Menghitung waktu, Lucioso dan Adler Wolf telah bersama selama 10 tahun. Selama 10 tahun, Adler Wolf diam-diam menanggung cemoohan, keluhan, ketidakadilan dunia, dan tidak pernah mengeluh. Tetapi di KTV, Adler Wolf memegang sebotol anggur dan bertarung mati-matian dengan Vogelhund untuk melindungi kepolosannya. Di perjamuan keluarga, Adler Wolf mematahkan wajahnya dengan Ferdian Zoo dan neneknya agar tidak dianiaya. Demi perusahaan, Adler Wolf bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan di balik layar. Huan Rokong secara pribadi pergi ke grup Zoo hari ini untuk menandatangani kontrak dengan Lucioso. Lucioso sangat senang dia menguji Huan Rokong beberapa kali dan bertanya tentang hubungan antara Huan Rokong dan Adler Wolf, tetapi Huan Rokong menghindari membicarakannya. Tapi Lucioso masih menangkap petunjuk. Ketika Huan Rokong menyebut Adler Wolf, dia sangat hormat, dikagumi, dihormati, dan bahkan direndahkan. Mungkinkah Adler Wolf benar-benar seperti yang dia katakan, generasi kedua yang sangat kaya? Apakah Anda memiliki triliunan aset di rumah? Jika ini masalahnya, Adler Wolf masih bersedia bergabung dengan keluarga Zoo dan tinggal di sisinya, lalu. Sebelum dan sesudah, mengingat adegan demi adegan, Lucioso merasa bahwa sesuatu di hatinya telah benar-benar runtuh. Adler Wolf telah melakukan begitu banyak untuk dirinya sendiri dalam keheningan, dan inilah saatnya untuk melakukan sesuatu untuk Adler Wolf sendiri. Tentang apa yang dikatakan Adler Wolf polanya, Lucioso bertanya pada kelompok teman sekelas universitas dan kelompok sahabat di sekitarnya. Pada dasarnya tidak ada reaksi khusus dari semua orang, tetapi ada beberapa gadis yang ragu-ragu ketika mereka menyebutkan pola ini. Jika itu masalahnya, maka kumpulkan mereka semua, dan yang terbaik adalah membiarkan mereka semua mengenakan pakaian dan membiarkan Adler Wolf mengidentifikasi mereka secara langsung. Bukankah lebih baik memikirkan hal ini? Lucioso bergegas ke atas dan memanggil Johanna Mark terlebih dahulu. Johanna, apakah kamu punya rencana untuk besok? Bantu aku mengundang beberapa wanita cantik, mari kita mengadakan pesta. Kudengar kamu akan datang ke Yuncheng, ayo buat janji besok. Setelah serangkaian panggilan, Lucioso memutar nomor lain dengan wajah memerah. Apakah kolam renang pribadi perjamuan Yuncheng? Saya ingin paket besok, turun dari seluruh kolam renang Anda, ya, jangan biarkan laki-laki masuk. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 127. Meskipun Lucioso benar-benar ingin dekat dengan Adler Wolf, Lucioso juga tahu bahwa Adler Wolf lumpuh dengan 7 emosi dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk saat ini. Suatu malam, dengan damai menahan Adler Wolf untuk tidur. Adapun pertanyaan tentang identitas Adler Wolf, Lucioso tidak secara khusus bertanya lagi. Sekarang Lucioso sudah mulai menerima Adler Wolf di dalam hatinya, dan identitas Adler Wolf sama sekali tidak penting. Kotak yang diberikan Tuan Mark kepada Adler Wolf meletakkannya di sebelah bantal. Saya tidak tahu apakah itu karena kotak itu, Adler Wolf tidur sangat nyenyak malam itu, dan dibangunkan oleh panggilan telepon Gerard Lyon keesokan harinya. Saudara Wolf, di pelelangan kemarin, Anda adalah seorang bunker. Meskipun Gerard Lyon memenuhi syarat untuk memasuki pelelangan, dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Adler Wolf ke kamar pribadi No. 6. Namun, Gerard Lyon bisa mendengar adegan di mana Adler Wolf dan Nano Friends membuat penawaran gila di kamar pribadi No. 6. Puluhan miliar tidak berkedip, dan orang-orang yang berinteraksi dengan mereka semuanya adalah Tiago Parker,
bos besar seperti keluarga Mark, Gerard Lyon menegaskan lagi, Adler Wolf ini pasti orang yang sangat kaya. Ini hanya untuk bersenang-senang, pagi-pagi sekali, ada apa denganku? Adler Wolf membuka matanya dengan linglung, dan melirik ke samping. Lucio Zhou tidak ada lagi di sana, dan dia tidak tahu apakah dia pergi ke sana. Gerard Lyon mematikan telepon, apakah ini masih pagi? Saudaraku, ini hampir jam 10 pagi, dan saya tepat di depan rumah Anda. Saudara Wolf, cepatlah dan temani saya ke pasar barang antik. Bapak mau ngajak satu bos, biar saya siapkan hadiahnya. Apa Bapak tidak tahu banyak tentang barang antik? Saya ingin Bapak membantu saya dengan telapak tangan dan mata saya. Kemarin, sebelum pelelangan resmi dimulai, Adler Wolf membeli sebotol dari Zenithla seharga 200.000, dan itu berubah menjadi 80 juta ketika dia berpindah tangan. Masalah ini sudah menyebar ke seluruh Yuncheng. Sebelum identitas Adler Wolf terungkap, Gerard Lyon selalu menjaga Adler Wolf dengan baik, dan Adler Wolf umumnya tidak akan menolak permintaan Gerard Lyon. Oke, tunggu sebentar. Setelah menutup telepon dengan Gerard Lyon, sebuah pesan dari Lucio Zhou muncul di WeChat. Suamiku, aku punya sesuatu untuk dilakukan di pagi hari, tunggu aku menelepon di siang hari, aku punya kejutan untukmu. Adler Wolf tersenyum, ini anak kecil, apakah kamu masih bermain asmara? Siapkan kejutan untuk dirimu sendiri. Mereka berdua sudah tua dan sudah menikah, kejutan apa yang ada? 20 menit kemudian, sebuah Buick dan Mercedes berhenti di persimpangan Antique Street. Gerard Lyon turun dari mobil, melihat Mercedes-Benz baru Adler Wolf, dan terus bergumam, Saudara Wolf, Anda benar-benar mengejutkan. Lebih dari 1 juta Mercedes-Benz impor masih rendah, hei. Adler Wolf merasa sedikit tidak berdaya, dan merentangkan tangannya. Kau tahu, aku benar-benar rendah hati. Setidaknya mengendarai mobil ini jauh lebih baik daripada mengendarai Maybach di dalam mobil. Gerard Lyon menyeka mulutnya, aku tidak peduli. Katakan, ayo pergi, masuk dan lihatlah. Adler Wolf mengangguk dan berjalan menuju jalan antik bersama dengan Gerard Lyon. Alasan mengapa Adler Wolf menemani Gerard Lyon ke jalan antik sebenarnya karena dia ada di sini untuk mencoba peruntungannya. Di botol porselen Zenithla, mungkin ada aliran seni bela diri, jadi ada begitu banyak barang antik di jalan antik, apakah ada beberapa barang antik dengan pita? Jika Anda kebetulan bertemu yang lain, mungkin Anda bisa menyerap sedikit streamer. Setelah melihat beberapa toko berturut-turut, Gerard Lyon tidak dapat menemukan hadiah yang cocok. Keduanya baru saja keluar dari toko batu giok, dan mata Adler Wolf tiba-tiba tertarik dengan pemandangan di pintu toko kelontong terdekat. Toko kelontong menjual barang-barang lain-lain, gelang, ukiran, vas porselen, barang giok, segala macam barang. Apalagi bos bertanggung jawab untuk membeli beberapa barang di sini. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan kaki berlumpur di pintu sedang bernegosiasi dengan bos. Bos, tolong bantu saya untuk melihat lukisan ini. Lukisan ini telah diturunkan dari 3 generasi nenek moyang saya. Para ahli mengatakan bahwa itu sangat berharga. $1 juta. Sayang sekali istri saya sakit dan sangat membutuhkan uang. Bos, tolong bantu saya dan bantu saudara saya. Sambil berbicara, pria parubaya itu membuka gulungan gambar di depan pemilik toko. Di gulungan gambar ada gambar harimau turun gunung, nyatanya kuat dan penanya kuat dan kuat. Alasan mengapa Adler Wolf tertarik dengan transaksi biasa bukanlah gulungan itu sendiri, tetapi aliran seni bela diri yang juga muncul di gulungan itu. Adler Wolf mengambil langkah dan hendak pergi ke sana. Gerard Lyon memperhatikan bahwa mata Adler Wolf tidak benar, dan dengan cepat meraih Adler Wolf. Kakak Wolf, apa yang kamu lakukan? Jangan pikirkan urusanmu sendiri, bos itu Lawson Ma. Dikatakan bahwa saudara lelaki itu adalah Jenderal Naga Bermata Satu yang cakap. Gerard Lyon setengah jalan melalui kata-katanya, tiba-tiba memikirkan malam reuni kelas. Adler Wolf membuat Naga Bermata Satu berguling dengan panggilan telepon, dan mulutnya tiba-tiba tertutup. Oke, aku tidak mengatakannya. Gerard Lyon tidak bereaksi untuk sementara waktu. Adler Wolf bukan lagi saudara lelaki yang tidak berdaya seperti dulu, dan dia bukan saudara lelaki yang membutuhkan perlindungan konstan Gerard Lyon. Namun, ucapan Gerard Lyon membuat Adler Wolf berhenti. Baiklah, mari kita lihat. Di toko kelontong, Lawson Ma, pemilik toko kelontong, melihat gulungan gambar di tangan para petani, dan tangannya wajah berkedip. Dapatkan kejutan. Sebagai seorang veteran yang telah memainkan baris ini sepanjang tahun,
ketika saya melihat lukisan ini, saya tahu bahwa itu bukan benda biasa. Secara khusus, tanda tangan di bawah ini adalah asli, bahkan jika itu palsu, dengan kekuatan dan level ini, setidaknya puluhan ribu akan dijual. Tapi wajah Lawson Ma tenang, dan nadanya berpura-pura acuh, omong kosong apa. Ini palsu, tidak ada yang mau beberapa ratus dolar. Palsu, bagaimana mungkin? Para ahli telah mengidentifikasinya. Ya, setidaknya beberapa juta. Bos, bisakah Anda membantu saya dengan harga? Saya benar-benar ingin menggunakan uang itu. Petani tua itu tampaknya sangat cemas dan bingung. Lawson Ma melihat bahwa emosinya hampir muncul, dan kemudian dia berkata, 800, paling banyak 800, seluruh jalan, kecuali aku, pasti tidak akan memiliki harga yang lebih tinggi. Ini, petani tua itu bertukar pandang dengan seorang pemuda di sebelahnya, dan berkata dengan sedikit malu, bos, beri saya 2000. Beri saya 2000 dan saya akan menjualnya. Adler Wolf terdiam setelah mendengar ini. Lukisan ini, sejauh seni bela diri mengalir di dalamnya, bernilai setidaknya beberapa juta, tetapi Lawson Ma hanya dari 800, hati hitam. Setelah beberapa tawar-menawar, kedua belah pihak akhirnya menetap di 1.500. Ketika petani tua itu akan mengambil uang itu, Adler Wolf tidak tahan, dan berencana untuk mengeksposnya. Tetapi pemuda yang mengedipkan mata pada petani tua itu menyelinap ke Adler Wolf, masih bergumam, bos bodoh, lukisan ini dibeli oleh paman kedua tenaga kerja dan modal dari seorang wanita tua, haha, masih kakak berpura-pura menjadi seorang petani adalah trik yang cerdas. Adler Wolf terkejut. Setelah berpikir selama 3 detik, saya langsung bereaksi. Petani tua, yang memiliki perasaan padanya bukanlah hal yang baik, hati nuraninya hitam. Jika itu masalahnya, maka mereka makan hitam, dan anjing itu menggigit anjing, jadi tidak rugi. Namun, karena saya menemukan sendiri lukisan ini, saya membelinya dengan mudah, toh tidak rugi. Pergi dan lihatlah. Adler Wolf menyapa Gerard Lyon dan berjalan cepat menuju toko kelontong. Memasuki pintu, tanpa ragu-ragu, Adler Wolf mengulurkan tangan dan meraih gulungan itu. Tapi dia tidak menyadari bahwa sosok bayangan melintas. Ketika Adler Wolf meraih gulungan itu dengan telapak tangannya, tangan ramping gadis itu baru saja menangkap punggung tangan Adler Wolf. Bos, berapa lukisan ini? Suara gadis itu seperti oriole, jernih dan bergerak. Adler Wolf berbalik dan melihat bahwa dia memiliki rok panjang kuning angsa dan ikat pinggang hijau di pinggangnya. Dia tampaknya memiliki sosok bergelombang, indah dan tembus pandang, kecantikan yang menakjubkan. Gadis itu lamban selama 2 detik sebelum menyadari bahwa dia meraih punggung tangan Adler Wolf. Dia menarik tangannya dengan malu di wajahnya, dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Maaf, saya minta maaf, Pak, datang pertama. Aroma mengalir ke wajahnya, hati Adler Wolf bergerak, dia berbalik untuk melihat dahi gadis itu, dan dia terpana. Gadis ini tidak terlihat benar. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 128. Sebenarnya ada darah yang tersembunyi di mata yang awalnya gesit. Dan di wajahnya yang cantik, menjadi hitam, energi kematian hitam yang tak terlihat mengelilinginya. Menurut prinsip-prinsip fisiognomi yang diajarkan oleh guru kelima, ini adalah pertanda besar. Yang paling penting adalah penampilan seorang gadis bukanlah kelahiran alami, usia tua, penyakit dan kematian. Sebaliknya, beberapa master diam-diam mengubah hidup mereka melawan langit dan memanipulasi nasib gadis itu. Meskipun ini terdengar agak misterius, Adler Wolf telah belajar dengan guru kelima selama hampir 10 tahun, tetapi dia tahu bahwa fisiognomi benar-benar ada. Apa yang disebut fase lahir dari hati, dan nasib terjalin, dan rahasia di dalamnya tidak terlihat oleh orang biasa. Kalau begitu aku dipersilakan. Adler Wolf tersenyum sedikit pada gadis itu, lalu menoleh ke Lawson Ma dan berkata, bos, berapa lukisan ini? Lawson Ma memandang Adler Wolf dan gadis itu dari atas ke bawah, ekspresinya wajahnya senyum hampir menumpuk. Apakah lukisan ini benar-benar bagus? Baru berpindah tangan kurang dari 1 menit yang lalu, ada 2 pembeli. Lawson Ma telah berada di jalan antik selama bertahun-tahun, dan dia memiliki pemahaman yang baik tentang hati orang-orang. Dia tersenyum sopan pada Adler Wolf, saudara benar-benar memiliki penglihatan yang bagus, lukisan ini adalah harta ketenangan di toko saya. Hehe, tapi karya nyata asli. Lawson Ma tidak terburu-buru mengutip, tetapi saat memperkenalkan Adler Wolf, dia melihat perubahan pada ekspresi Adler Wolf dan gadis itu. Dalam bisnis barang antik, aturannya adalah tidak akan dibuka. Selama 3 tahun,
dan akan dibuka selama 3 tahun. Jika Adler Wolf atau gadis itu menunjukkan keinginan yang kuat untuk membeli, maka Lawson Ma pasti akan meminta harga. Namun sayang, dua tuan yang ditemui Lawson Ma itu sepertinya bukan orang biasa. Biarkan Lawson Ma berbicara tentang langit besar, ekspresi wajah Adler Wolf dan gadis itu tidak berubah. Namun, pergelangan tangan Adler Wolf memegang gulungan itu, tetapi dia tidak bermaksud pergi. Diam-diam menjalankan metode pernapasan yang diajarkan oleh master kedua, terus-menerus menyerap pita emas dalam gambar. Setelah aliran cahaya terakhir ditelan oleh Adler Wolf langsung menyela Lawson Ma, "Jangan bicara omong kosong, ayo buat harga." Wajah Lawson Ma tertegun sejenak, dan dia melirik Adler Wolf dan gadis itu, lagi, beberapa dia berkata dengan ragu, "Lihatlah kalian berdua sangat menyukainya, bagaimana kalau kamu ambil 300.000? Lawson Ma dapat melihat bahwa Adler Wolf dan gadis di depannya, serta Gerard Lyon yang mengikuti Adler Wolf, tidak seperti tuan yang miskin. Meskipun dia tega meminta harga tinggi, dia takut harganya terlalu tinggi dan menakuti Adler Wolf dan gadis itu. Apa? Gerard Lyon tidak jauh dari melihat transaksi sebelumnya dengan jelas, dan ketika dia mendengar kata-kata bos, dia tidak bisa tidak terkejut. Wajah Lawson Ma sedikit malu, bagaimana kalau 200.000? Tidak bisa kurang, keuntungan toko kecil tidak tinggi, dan seluruh keluarga harus menghabiskan. Lihat, harga daging babi sudah naik sekarang, dan anak-anakku punya 3 aku tidak makan daging lagi. Mendengarkan bualan Lawson Ma yang tak terbatas, Adler Wolf tersenyum ringan dan langsung menyela Lawson Ma dengan melambai, "Oke. Jangan berpura-pura menjadi bos, bagaimana caranya? Berapa yang kamu bayar untuk itu 3 menit yang lalu? Aku bisa melihat lukisan ini dengan jelas, dan kamu tahu itu di hatimu, itu hanya palsu. 3.000, jika aku mengambil lukisan itu, aku tidak akan mengeksposmu." Bos mengutip 300.000, dan Adler Wolf langsung menawar harga menjadi 3.000, pisau ini hanyalah pisau pembunuh naga. 100 kali jaraknya, apakah orang ini di sini untuk menjadi lucu? Gadis dengan rok kuning di sebelahnya menatap Adler Wolf dengan heran, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dalam harapannya, bos pasti tidak akan setuju. Tetapi tiba-tiba, setelah kata-kata Adler Wolf jatuh, pemilik toko kelontong mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Adler Wolf, dan berkata dengan tulus, "Saudaraku, diam, ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Anda lihat, ada begitu banyak orang sekitar." Lawson Ma baru saja membeli lukisan seharga 1.500, dan dia tidak punya harapan untuk menghasilkan banyak uang. Hanya melihat Adler Wolf dan gadis itu muncul bersama, jika Anda ingin memeras uang. Tetapi jika Adler Wolf mengumumkan apa yang baru saja terjadi, sebuah gulungan gambar yang dia beli seharga 1.500 dan harga 300.000. Maka reputasi Lawson Ma pasti akan runtuh. Preminya 200 kali lipat, yang terlalu berhati hitam. Lawson Ma menenangkan Adler Wolf, dan diam-diam memberi isyarat kepada Adler Wolf, "Saudaraku, 3.000 terlalu sedikit. Saudara juga seseorang yang tahu barangnya, saudara 5.000 mengambilnya. Bahkan jika gambar ini palsu, itu sangat berharga. Harga ini, jika bosnya adalah orang sungguhan dan menawarkan 5.000, Adler Wolf akan memberikan uang secara langsung." Tapi menurut kata-kata Gerard Lyon, Lawson Ma ini bukan pria dan wanita yang baik, dan ada banyak trik dan penculikan. Kemudian Adler Wolf tidak membuat konsesi, 3.000, jika bos bersedia, mari kita segera membuat kesepakatan, jika tidak. Sebelum kata-kata Adler Wolf jatuh, seorang lelaki tua di sebelahnya mendorong kacamata di wajahnya, dan bertanya kepada Adler Wolf dengan rasa ingin tahu, berkata, "Anak muda, apa yang baru saja Anda katakan bahwa Anda ingin mengekspos bos? Cepat dan biarkan semua orang mendengarnya, sehingga semua orang tidak akan tertipu." "Ya, anak muda, ini bisa dianggap untuk membantu semua orang menghindari petir. Kemarilah, dia." Lawson Ma sangat tertekan sehingga dia akan menjadi gila, tidak bisakah dia membuat bantuan seperti itu? Adler Wolf mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, "Bos, lihat lukisan ini." Adler Wolf adalah ancaman, tetapi Lawson Ma tidak punya pilihan. Lokasi toko kelontongnya sangat bagus, dan pendapatan hariannya tidak buruk. Jika Anda merusak kata terakhir Anda dari mulut ke mulut untuk sebuah lukisan, maka Lawson Ma tidak akan bisa akur. "Oke, kakak, kamu benar-benar kejam, beri aku uang." Lawson Ma menggertakkan giginya dan menyerahkan gulungan itu kepada Adler Wolf. Adler Wolf mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 3.000 ke bos melalui kode QR,
Kalau begitu, selamat bekerja sama. Adler Wolf menyingkirkan gulungan itu dan tersenyum pada bos. Lawson Ma sangat tertekan sehingga dia akan menjadi gila, dan dia bahagia. Setelah gulungan gambar dirilis, semakin Lawson Ma memikirkannya, semakin salah jadinya. Setelah mendapatkan lukisan ini barusan, Lawson Ma bahkan tidak memandangnya dengan serius. Memegang lukisan ini di tangan saya, teksturnya sangat bagus, jika lukisan ini nyata, gila bukan? Tetapi pada saat ini, Lawson Ma menyesal bahwa sudah terlambat. Jangan lihat, apa yang akan kamu lakukan. Adler Wolf tidak banyak bicara, menyingkirkan gulungan itu, melirik gadis itu, dan bersiap pergi. Tetapi tepat setelah mengambil langkah, gadis berbaju kuning itu mengulurkan tangan dan meraih lengan Adler Wolf. Tuan ini, tunggu sebentar, saya ingin tahu apakah pria itu bersedia melepaskan cintanya dan mentransfer lukisan ini kepada gadis kecil itu. Adler Wolf tercengang sejenak, apakah kamu menginginkannya? Gadis itu mengangguk, ya, kakek saya sangat terpesona oleh lukisan ini, dan saya mencari hadiah untuk kakek. Aku ingin membuat kakek bahagia. Adler Wolf memandang gadis itu sekilas, aku diam-diam berpikir dalam hati, aku masih berbakti, mengapa kamu tidak membantunya? Memikirkan hal ini, Adler Wolf mengangkat satu jari. Gadis itu mengerutkan kening, 10.000. Adler Wolf membelinya hanya dengan 3.000 sekarang, tetapi harganya 10.000 untuk berpindah tangan. Pemuda ini terlihat seperti laki-laki, dan hatinya begitu gelap. Namun, gadis itu tidak menyangka bahwa hati Adler Wolf bahkan lebih gelap dari yang dia bayangkan. Adler Wolf menggelengkan kepalanya, ini bukan 10.000, ini 10 juta. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 129. Ledakan. Di pintu toko, lebih dari selusin penonton tiba-tiba menjadi gempar. Anak muda, kamu harus baik hati. Ya, kita semua melihat bahwa kamu baru saja membeli sesuatu seharga 3.000, dan kamu sebenarnya ingin membeli 10 juta ketika kamu menukarnya. Apakah kamu tergila-gila dengan uang? Lihat, pemuda ini memiliki kepala. Kebanyakan dari mereka sakit. Semua orang bertanya, Gerard Lyon, yang berdiri di samping Adler Wolf, sedikit gelisah, Kakak Wolf, apakah kamu bercanda? Lukisan ini sangat berharga, 10 juta. Metode Adler Wolf, Gerard Lyon aku melihatnya di sebuah pelelangan. 200.000 vas porselen dikutip 80 juta. Metode Adler Wolf mengambil kebocoran benar-benar mengagumkan. Adler Wolf melirik Gerard Lyon, tidak berbicara, tetapi menoleh ke gadis itu dan berkata, bagaimana? Cantik, pikirkanlah. Ada sedikit kekecewaan di mata gadis itu, dan dia tersenyum canggung tetapi sopan, lupakan. Pak, harga ini keterlaluan. Jika itu benar-benar karya antik, itu mungkin sepadan dengan harganya, tapi sekarang saya bahkan tidak tahu. Apakah itu benar atau tidak, jadi saya tidak boleh melupakannya. Ini lukisan tidak berguna di tangan Adler Wolf, dan Adler Wolf sudah memutuskan untuk membantu gadis itu, jadi tentu saja dia tidak akan menyerah begitu saja. Jika saya dapat membuktikan bahwa lukisan ini adalah karya nyata antik, apakah Cantik akan membelinya? Adler Wolf melirik gadis muda itu dengan mata cerah. Melihat mata yang tulus, gadis itu tidak bisa menahan gemetar, bagaimana kamu membuktikannya? Adler Wolf tersenyum ringan dan menyerahkan lukisan itu kepada Gerard Lyon, pegang untukku. Suara itu jatuh, dan Adler Wolf merentangkan tangannya. Mengeluarkan tangannya dari konter bos. Segelas air dibawa, dan segelas air tiba-tiba terciprat ke gulungan itu. Tidak, orang-orang di sekitar tercengang, dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah gulungan gambar. Turun dengan segelas air, bukankah semuanya akan hancur? Gadis itu juga menatap Adler Wolf dengan kaget, apakah dia leluhur kedua pustula? 3.000 hanya untuk bersenang-senang. Lawson Ma tidak terburu-buru untuk menyambut para tamu saat ini, dan juga berdiri di pintu toko dan menatap Adler Wolf. Dia juga ingin tahu trik apa yang bisa dimainkan Adler Wolf, untuk lukisan yang dibeli seharga 3.000, harganya 10 juta. Jika bukan karena sakit kepalanya, dia mungkin sangat percaya diri. Pikiran di hati Lawson Ma belum sepenuhnya dipikirkan, dan ketika dia melihat lukisan yang dipegang oleh Gerard Lyon, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang di tempat, persetan. Sialan, sialan, seru Lawson Ma 3 sialan. Semua orang di sekitar tercengang. Gerard Lyon menatap gulungan gambar di depannya dengan rasa ingin tahu, tapi dia juga buta. Menurut pengalaman,
Menuangkan segelas air di atas kertas gulungan seperti itu pasti akan membuat kertas benar-benar basah, kemudian tinta akan kacau dan kertas akan pecah. Tapi gambar yang bergulir di depan Anda, lapisan secarik kertas di permukaan, memang perlahan memudar, bahkan jatuh ke tanah. Tapi inti masalahnya adalah setelah lapisan luar gulungan kertas jatuh, lapisan kanvas muncul lagi di dalamnya. Seharusnya sutra samar-samar. Di atas sutra, lukisan yang lebih kuat benar-benar disorot. Harimau turun gunung, gunung itu agung dan agung, garis harimau jelas dan hidup, sepertinya dia benar-benar ingin keluar dari gambar. Di bawah gulungan, segel merah antik terlihat jelas. Oleh karena itu, lukisan ini memiliki lapisan lukisan palsu di luar, dan karya asli tersembunyi di dalamnya. Jika lapisan luar kertas tidak rusak, karya asli di dalamnya tidak akan pernah terlihat. Prinsipnya sama dengan set botol, tetapi jelas bahwa pengerjaan gulungan gambar ini berkali-kali lebih kuat daripada botol porselen. Lapisan ampas ini harus bagaimana cara merekatkannya nanti. Kemudian, ketika tukang kebun di belakang menyalinnya, dia benar-benar meniru level antik dengan 3 poin. Seperti dugaan Lawson Ma, masih ada beberapa barang palsu senilai puluhan ribu hanya dari luar. Tapi sekarang, pemuda dan petani tua, itu ditangkap oleh seorang wanita berusia 80 tahun yang membelinya seharga 20. Lawson Ma membeli 2 paman dan keponakannya seharga 1.500. Sekarang di tangan Adler Wolf. Kisah nyata muncul, semuanya disebabkan oleh sebab dan akibat, dan tidak ada yang bisa menyalahkan siapapun. Jadi, sekarang, apakah si cantik masih meragukan keaslian lukisan ini? Adler Wolf tersenyum puas pada gadis itu. Faktanya, Adler Wolf tidak belajar banyak tentang kaligrafi dan lukisan antik. Guru ke-13 ingin mengajari Adler Wolf hal-hal ini, tetapi kuncinya adalah ke-12 guru lainnya merasa bahwa barang-barang guru ke-13 adalah lonceng dan peluit dan tidak praktis. Namun meski begitu, apa yang dipelajari Adler Wolf dari Tuan 13 sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Ini, sejujurnya, gadis itu juga kaget dengan tindakan Adler Wolf. Awalnya berpikir bahwa Adler Wolf hanyalah leluhur generasi kedua dari Abses, tetapi sekarang tampaknya dia meremehkannya. Sebelum gadis itu menyelesaikan kalimatnya, seorang lelaki tua di sebelahnya bertepuk tangan dan datang. Oke. Tuan muda Wolf benar-benar memiliki mata yang bagus. Hei, lelaki tua itu malu pada dirinya sendiri. Mendengar suara itu, Adler Wolf tidak membantu tetapi tersenyum. Dunia ini sangat kecil. Seseorang di antara kerumunan dengan cepat mengenali lelaki tua itu, ini Tuan Dosan. Ini lelaki tua di dunia antik, Gabriel Dosan, Tuan Dosan. Sudah selesai, seseorang dapat mengidentifikasinya. Itu memang Gabriel Dosan, kemarin, saya juga bertemu Adler Wolf di pelelangan. Gabriel Dosan maju 2 langkah, mengepalkan tinjunya ke Adler Wolf dan berkata, Tuan muda Wolf, kita bertemu lagi. Setiap kali kita bertemu, Tuan muda Wolf menghasilkan uang. Hei. Gabriel Dosan meraih sudut lukisan di tangan Gerard Lyon, melihatnya dari dekat, dan segera mengeluarkan ponselnya. Tuan muda Wolf, jika gadis ini tidak menginginkan gulungan gambar ini, saya ingin tahu apakah Tuan muda Wolf bersedia untuk menjualnya kepada orang tua itu. Puff. Gerard Lyon tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun di samping orang ini, di sini lagi. Sekarang Gerard Lyon memiliki beberapa keraguan apakah Adler Wolf dan Gabriel Dosan bertindak sebagai buluh ganda bersama-sama. Gabriel Dosan adalah orang yang sangat terkenal, gadis itu tampaknya mengetahuinya, dia dengan sopan membungkuk kepada Gabriel Dosan dan berkata, keluarga Qifu di ibu kota provinsi, Rowlin Qifu telah melihat Tuan Dosan, apakah menurutmu lukisan ini nyata? Gabriel Dosan mendengar kata-kata gadis itu, dia tidak bisa menahan diri untuk sesaat, Rowlin Qifu. Apakah kamu gadis kecil dari keluarga Qifu di ibu kota provinsi? Apakah Wisdoi Qifu kakekmu? Gabriel Dosan tertawa, tentu saja, ketika kamu masih kecil, aku memelukmu. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu besar dalam sekejap mata, haha. Jangan khawatir, saya tahu anak ini juga, dia akan melakukannya, 10 juta adalah harga yang pantas untuk dijual kepadamu. Gabriel Dosan membuat keputusan akhir, dan tidak ada yang mempertanyakan adegan itu. Reputasi Gabriel Dosan di dunia antik persis sama dengan King Bei di universitas. Terima kasih banyak kepada Tuan Dosan. Lalu, Tuan Wolf, beri saya nomor rekening Anda. Rowlin akan mentransfer uang kepada Anda. Rowlin Qifu tersenyum pada Adler Wolf, tetapi melirik gulungan itu lagi. Oke,
Adler Wolf baru saja menjawab, tetapi Lawson Ma, pemilik toko kelontong, bergegas mendekat dan mengulurkan tangan untuk mengambil kata-kata dari tangan Gerard Lyon. Berhenti. Lukisan ini milikku, aku tidak akan menjualnya, dan aku akan membayar 3.000 ini untukmu. Tindakan ini persis sama dengan Zenny Fla, yang ditipu saat itu. Hanya saja Lawson Ma jelas akan lebih arogan, dan memarahi Adler Wolf dengan suara rendah. Nak, apakah kamu tahu dengan siapa saudaraku bergaul? Sebaiknya jangan kecewa dengan para jenderal yang cakap di bawah Yun Cheng. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 130, anak ketiga dari kuda mati otak ini, seperti yang diduga, menembakkan pistol ke moncongnya. Gerard Lyon mengambil lukisan itu dan menghindar ke samping, dan berkata lagi, Bos Ma, saya menyarankan Anda untuk berhenti di sini. Ada beberapa orang yang benar-benar tidak mampu Anda sakiti. Tuan Hun, haha, di depan Adler Wolf, itu percuma. Sepatah kata dari Adler Wolf, Tuan Hun akan berlutut dan menjilat. Kata-kata Adler Wolf, Louis Spear, yang lebih kuat, harus hormat, bagaimana mungkin Adler Wolf? Salah, tapi Tuan Ma terbiasa menjadi sombong, jadi bagaimana dia bisa mendengarkan kata-kata Gerard Lyon, pergi. Siapa kamu? Aku ingin kamu berbunyi bip untuk masalah tenaga kerja dan modal. Adler Wolf mengerutkan kening dan hendak memulai, tetapi tiba-tiba ragu-ragu sejenak. Karena Rowlin Kifu bergerak, dia mengedipkan mata pada seorang gadis berjins di sampingnya. Segera, seperti angin puyuh, gadis itu bergegas ke sisi Gerard Lyon dalam sekejap mata, menembak seperti kilat, meraih pergelangan tangan Lawson Ma, meraihnya dengan satu gerakan, dan jatuh dari bahu, dan jatuh ke tanah. Lawson Ma, yang kesakitan, menyeringai dan membuka mulutnya untuk memarahi. Tapi Rowlin Kifu mengambil 2 langkah ke depan dan melirik Lawson Ma dengan ringan, kamu bukan orang baik, lukisan ini barusan berasal dari petani lain, kan? Kalau begitu, 10 juta akan bersamamu. Tidak masalah, jika Anda ingin membuat masalah, keluarga Kifu saya akan menemani Anda. Kamu, Lawson Ma sangat tertekan sehingga dia akan menjadi gila. Tapi barusan, Lawson Ma merasakan kekuatan pengawal wanita Rowlin Kifu. Dia bukan lawan sama sekali, bahkan jika beberapa pria di toko bertambah, tidak mungkin dia menjadi lawannya. Meskipun ada desahan kebencian di hatinya, dia akhirnya menahannya dengan tiba-tiba, wah, kamu kejam, aku tidak percaya dia bisa melindungimu sepanjang waktu. Lawson Ma berjuang 2 kali di tanah, menepuk pantatnya, dan berjalan menuju toko dengan cepat, mengeluarkan teleponnya sambil berjalan, dan memutar nomor, Tuan Ma, saudaramu diganggu hari ini, kamu harus membantu aku akan menemukan milikku, kalau tidak aku tidak bisa masuk. Transaksi antara Adler Wolf dan Rowlin Kifu berlanjut, dan setelah transfer 10 juta selesai, Rowlin Kifu menyingkirkan gulungan itu dan menyerahkannya kepada pengawal, dan memberi Adler Wolf sebuah lihat dalam-dalam, Tuan Wolf, Anda harus pergi dari sini dengan cepat, saya tidak dapat melindungi Anda sepanjang waktu. Saya punya janji pada siang hari, dan jika Anda tidak pergi, Anda akan terlambat. Gabriel Dosan tersenyum ringan di sampingnya, dia, Adler Wolf ini, aku takut dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau lagi, kan? Ketika Adler Wolf mempersembahkan anting-anting batu darah wanita tua itu, Tiago Parker berbicara langsung dengan Gabriel Dosan, dan sikap sopan itu membuat Gabriel Dosan merasa tidak nyaman. Selain itu, di pelelangan kemarin, Tiago Parker secara pribadi menemaninya, serta gadis dari keluarga Mark. Secara tidak jelas, Gabriel Dosan merasa bahwa Adler Wolf tampaknya mengumpulkan jaringan kontak yang sangat besar. Jika ada yang berani memindahkan Adler Wolf, apakah dia takut akan balas dendam gila dari keluarga yang tak terhitung jumlahnya? Terlebih lagi, Lawson Ma hanyalah seorang gangster cilik yang tidak mainstream. Adler Wolf hanya tersenyum pada pengingat ramah Rowlin Kifu, terima kasih, cantik. Karena kamu membantuku, aku juga akan membantumu. Kamu baru saja keluar dari rumah, jadi hati-hati. Liontinmu dipinjam, biarkan aku menggunakannya. Adler Wolf melirik seluruh tubuh Rowlin Kifu, dan matanya akhirnya jatuh ke dada Rowlin Kifu. Gaun kuning Rowlin Kifu memiliki garis leher yang sedikit longgar. Oleh karena itu, di dada Rowlin Kifu, sosok yang sempurna, naik dan turun, cukup spektakuler. Sadar akan mata Adler Wolf, Rowlin Kifu mengulurkan tangannya untuk menutupi dadanya seperti refleks terkondisi, Tuan Wolf. Alis Rowlin Kifu berkerut, Adler Wolf ini, bukankah seharusnya dia mengambil keuntungan dari dirinya dengan sengaja?
Berpura-pura berbicara pada diri sendiri dan kemudian mengintip diri sendiri. Namun, Gabriel Dosan di sebelahnya dapat melihat dengan jelas sikap Adler Wolf, apalagi Adler Wolf memiliki istri cantik seperti Lucio Zhou di sisinya, dan bahkan jika dia membutuhkan wanita lain, dia masih memiliki kualitas yang luar biasa seperti Johanna Mark. Adler Wolf, saya khawatir tidak ada kekurangan wanita sama sekali. Sekarang, karena Adler Wolf mengatakan bahwa dia ingin meminjam liontin Rowlin Qifu, pasti ada alasannya. Ruolin, berikan padanya, percaya padanya. Gabriel Dosan merenung sejenak, sebelum membujuk Rowlin Qifu. Gabriel Dosan tidak tahu bahwa kata-kata santainya bisa dikatakan telah menyelamatkan nyawa Rowlin Qifu. Tentu saja, ini terjadi lama kemudian. Gabriel Dosan angkat bicara, dan Rowlin Qifu dengan malu-malu melepas liontinnya dan menyerahkannya kepada Adler Wolf. Ini. Jika kamu suka, aku akan memberikannya padamu. Liontin batu giok paling berharga hanya beberapa ratus ribu. Keluarga Rowlin Qifu tidak kekurangan uang, dan Rowlin Qifu tidak benar-benar menginginkan sesuatu yang disentuh pria lain. Adler Wolf tidak berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambil liontin giok di tangannya, yang sepertinya memiliki suhu tubuh manusia. Adler Wolf memegang liontin giok di tangannya, dan energi gelap melonjak di tangannya, yang ditransmisikan ke ujung jari, dan dengan aliran energi, dia dengan cepat mengukir garis-garis rumit di permukaan liontin giok. Gabriel Dosan masih bisa melihat gerakan Adler Wolf dengan jelas pada awalnya, tetapi setelah kecepatan Adler Wolf semakin cepat, mata Gabriel Dosan tidak bisa mengikuti. Tetapi pada saat yang tidak jelas itu, Gabriel Dosan melihat kilatan cahaya muncul di liontin, dan dia terkejut, dan matanya penuh kejutan ketika dia melihat Adler Wolf. Tuan Muda Wolf, ini. Gabriel Dosan tidak mengatakan apa-apa setelah itu, tetapi badai melonjak di hatinya. Ini adalah legendaris. Orang luar tidak tahu keberadaan benda ini, tetapi Gabriel Dosan telah menyusup ke industri barang antik sepanjang tahun, tetapi dia tahu bahwa dalam sejarah yang telah diturunkan di bawah Huaya selama bertahun-tahun, dulu ada tipe seperti itu, dari orang-orang yang dapat menyuntikkan energi mereka sendiri ke dalam pukulan dan menggambarkannya ke beberapa jimat dengan energi khusus. Jimat itu sendiri tidak dapat mengubah apapun, tetapi dapat meningkatkan kekuatan atau kecepatan tubuh manusia dalam waktu singkat. Dikatakan bahwa ini semua mungkin. Orang-orang seperti itu disebut master. Dan barusan, pukulan yang dilakukan Adler Wolf. Bukankah hanya, Adler Wolf sengaja tidak menghindari Gabriel Dosan barusan, tetapi juga dengan sengaja menguji Gabriel Dosan untuk melihat apakah Tuan Dosan memahami keberadaan master. Sekarang sepertinya Gabriel Dosan tahu sedikit. Dalam hal ini, menurut apa yang dikatakan Master kelima, kemampuan ini tidak dapat diekspos untuk saat ini. Sekarang kekuatanku tidak cukup, setelah diekspos dan diperhatikan oleh mereka yang tertarik, akan merepotkan untuk membunuhnya terlebih dahulu. Haha, jangan kaget, Tuan Dosan, itu hanya trik kecil. Saya melihat pengajaran menggambar jimat di TV, dan saya mengikutinya selama beberapa hari, hanya untuk menenangkan pikiran saya. Adler Wolf menjelaskan dengan sangat sambil lalu. Dan tepat pada saat ini, sinar matahari terpantul di kaca yang berlawanan, cahaya menyinari liontin batu giok, dan Tuan Dosan melihat pita itu lagi. Apakah itu matahari? Hei, aku buta. Kupikir Tuan Wolf benar-benar memikirkan ini. Tuan Dosan mengangguk. Begitukah? Itu mungkin karena lelaki tua itu terlalu memikirkannya. Tetapi ketika Adler Wolf mengembalikan batu giok liontin ke Rowlin Qifu, Tuan Dosan masih memberitahu Rowlin Qifu dengan ekspresi bermartabat, Ruolin, dalam waktu sebulan, pastikan untuk membawa liontin giok ini bersamamu kapan saja, dan kamu tidak bisa meninggalkannya. Sejak Adler Wolf mengambil tindakan, tidak masalah apakah itu benar atau tidak, saya lebih suka percaya apa yang dimilikinya daripada tidak percaya itu tidak ada. Beberapa orang berpisah di pintu toko kelontong, dan hadiah Gerard Lyon belum ditemukan. Adler Wolf melihat gedung bertingkat 9 di depannya, dan menyapa Gerard Lyon untuk berjalan ke sana. Tuan Dosan, pergi ke toko itu. Gerard Lyon mengikuti mata Adler Wolf, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pahit. Kakak Wolf. Itu gedung Wanbao. Anda perlu syarat untuk masuk. Itu tidak ada hubungannya dengan nilai Anda. Jika Anda ingin memasuki gedung itu, Anda harus memiliki harta yang dapat Anda pegang untuk memenuhi syarat. Oh, ya, lalu tepat. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, dan dia mengulurkan tangan dan menyentuh kotak yang diberikan oleh keluarga Mark. Adler Wolf mempelajarinya begitu lama, tetapi dia tidak memiliki petunjuk. Sejak Wanbao Lou adalah standar yang tinggi,
mungkin mereka harus tahu beberapa petunjuk. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.